Halo semuanya, pernah nggak kalian kepikiran apa ya rahasianya orang-orang super sukses itu? Kayaknya mindsetnya beda banget. Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas filosofi dari Maudy Ayunda yang bakal menantang cara kita ngelihat banyak hal. Mulai dari apa itu hak istimewa, sampai gimana caranya membangun passion, bukan sekedar menemukannya. Udah siap buat mindset shift? Yuk, kita mulai. Kita awali dari sebuah ide yang jujur aja radikal banget dari Maudy. Betapa sebuah hak istimewa untuk bisa berpikir atau bertanya tentang jiwamu. Dengerin deh, ini bukan sekedar kalimat puitis loh. Ini adalah fondasi buat ngerti kalau kesempatan buat refleksi diri itu sendiri adalah sebuah kemewahan yang sering banget kita lupain. Oke, bagian pertama, kita definisikan ulang soal privilege. Kita kan seringnya mikir kalau privilege itu ya soal duit. Tapi gimana kalau privilege itu ternyata lebih ke soal pola pikir? Yuk kita bongkar bareng-bareng. Biasanya nih, kalau kita ngomongin privilege, yang langsung kebayang di kepala pasti status ekonomi kan? Keuntungan yang kita dapat dari lahir. Ini sih pemahaman yang umum banget, tapi ternyata itu baru lapisan luarnya aja. Nah, di sini nih Maudy ngajak kita mikir lebih dalam. Privilege itu bukan cuma soal warisan finansial, tapi lebih kayak sebuah portofolio sumber daya yang berlapis-lapis. Mulai dari hal yang nggak bisa kita pilih, kayak lahir di negara mana, punya orang tua seperti apa, sampai ke hal-hal kayak obrolan intelek di meja makan, kesehatan fisik, bahkan penampilan. Semuanya itu aset. Dan ini dia puncaknya. Maudy ngebalikin konsep privilege 180 derajat. Capek karena kerjaan yang kita perjuangin mati-matian, itu juga privilege katanya. Ini adalah pergeseran besar dari sesuatu yang kita terima secara pasif jadi sesuatu yang kita ciptakan secara aktif. Jadi kita bukan cuma penerima tapi juga pencipta privilege itu sendiri. Oke, tadi kita udah bahas faktor eksternal. Sekarang kita geser ke pertarungan di dalam diri kita yang kayaknya hampir semua orang pernah ngalamin deh. Perasaan gak pantas atau insecure, dan gimana caranya kita bisa ubah itu jadi kekuatan. Pernah nggak ngerasa kayak gini? Ngerasa jadi yang paling payah, ngerasa salah tempat, atau mikir, duh harusnya bukan gue deh yang di sini? Nah, itulah yang namanya imposter syndrome. Dan ternyata orang-orang paling sukses sekalipun juga sering ngerasain ini. Maudy bahkan ngasih contoh nyata dari pengalamannya sendiri di Oxford. Coba deh bayangin, kelas isinya cuma 1 profesor dan 2 atau 3 mahasiswa super pinter lainnya. Dia bilang itu adalah situasi pertumbuhan paling menakutkan. Rasa terintimidasi semacam ini, wah pasti banyak dari kita yang bisa relate. Dan disinilah titik baliknya. Ada pergeseran cara pandang dari rasa takut jadi sebuah peluang. Alih-alih mikir, aku yang paling nggak bisa di sini, Maudy justru memutarnya jadi, wah berarti aku yang bakal belajar paling banyak di ruangan ini. Rasa insecure itu bukan lagi kelemahan, tapi jadi delta atau ruang terbesar buat kita tumbuh. Pergeseran ini adalah intinya dari pola pikir performa yang obsesinya cuma gimana caranya jadi yang terbaik, ke pola pikir belajar yang fokusnya cuma gimana caranya menyerap ilmu sebanyak-banyaknya. Begitu tujuan kita bukan lagi buat tampil sempurna, tekanannya langsung hilang. Dan justru disitulah pintu buat jadi lebih baik terbuka lebar banget. Terus apa sih rahasianya para high performer itu? Menurut pengamatannya Maudy, mereka itu punya 2 bahan kunci yang selalu ada. Kombinasinya simpel tapi kuat banget. Rasa ingin tahu yang luar biasa dan kerendahan hati intelektual. Jadi bukan cuma sekedar penasaran, tapi juga sadar kalau kita tuh gak tahu segalanya dan selalu siap belajar hal baru. Kombinasi yang wow, dahsyat. Nah, ini dia mantranya. Kerendahan hati intelektual, semakin banyak yang kita tahu, semakin kita ngerasa gak tahu apa-apa. Inilah yang bikin para high performer itu gak pernah puas dan gak pernah berhenti belajar. Mereka itu didorong oleh rasa lapar untuk terus tumbuh, bukan rasa puas dengan apa yang udah mereka punya. Rahasia kedua, ini agak unik. Yaitu kemampuan mereka untuk melihat dalam 2 cakrawala waktu sekaligus. Jangka panjang dan jangka pendek. Gimana tuh maksudnya? Ini kayak punya kekuatan super. Jadi, mereka punya visi jangka panjang yang jelas. Tujuan besar yang jadi kompas arah. Tapi di saat yang bersamaan, mereka juga super disiplin buat eksekusi jangka pendeknya. Ngerjain apa yang harus diberesin hari ini. Mereka tahu kenapa mereka kerja keras, itu visinya, dan mereka juga tahu gimana cara ngerjainnya sekarang juga, itu eksekusinya. Sekarang, yuk kita coba terapkan semua pola pikir tadi untuk menjawab salah satu pertanyaan terbesar dalam hidup. Gimana caranya nemuin passion? Atau pertanyaannya, apa kita beneran harus menemukannya? Coba jawab jujur deh. Apa kamu sekarang ini lagi dalam pencarian untuk menemukan passionmu? Kalau iya, tenang, kamu gak sendirian. Ini adalah sumber kegalauan banyak banget orang.
Dan disinilah Maudie nawarin sebuah ide yang benar-benar membebaskan. Selama ini kan mitosnya passion itu kayak harta karun yang harus kita temukan ya kan? Padahal realitanya passion itu lebih kayak rumah yang harus kita bangun. Bukan dicari tapi diciptakan. Lewat tindakan, lewat waktu, dan lewat investasi energi kita. Ini nyambung lagi ke pola pikir belajar versus performa tadi. Orang yang mencari passion itu biasanya fokus ke hasil akhirnya. Tapi orang yang membangun passion, fokusnya ada di proses. Jadi pertanyaannya geser, dari apakah hasilnya bakal bikin aku senang, jadi apakah aku bisa menikmati dan jatuh cinta sama proses menjalaninnya. Dan yang terakhir, semua pola pikir ini bakal jauh lebih gampang kita jalanin kalau kita didukung sama lingkungan yang pas. Jadi, mari kita bahas tentang kekuatan sebuah lingkaran pertemanan. Maudie itu menekankan banget pentingnya punya inner circle yang solid. Mereka bukan cuma teman ngobrol, tapi juga penjaga mimpi kita, pengingat jati diri kita, dan yang paling penting, energi mereka itu menunar. Kalau kamu dikelilingin sama orang-orang yang terus bertumbuh, maka pertumbuhan itu bakal terasa kayak hal yang wajar dan normal buat kamu. Jadi, yuk kita akhiri pembahasan ini dengan sebuah tantangan kecil. Daripada terus-terusan nanya, apa ya passion gue? Coba deh besok pagi tanya ini ke diri sendiri. Passion apa yang bisa gue bangun hari ini? Pergeseran dari pencarian yang pasif ke sebuah tindakan aktif harian. Inilah kunci dari semua yang kita bahas.